Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Rotriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatur teks di CSS. Nanti kita akan coba praktek bagaimana mengatur variasi tampilan teks pada halaman web Anda menggunakan CSS. Oke, kalau Anda buka halaman web seperti Detik, Kompas, atau apapun web yang Anda buka, tentu ada banyak variasi tampilan teks ya. Ada teks atau paragraf yang ukuran hurufnya besar, kecil, terus ada tipe huruf tertentu, terus berwarna, hurufnya juga bisa berwarna. Nah, kita bisa atur tampilannya, tampilan pada halaman web yang Anda buat, supaya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kita langsung masuk ke codingan aja. Nah, di sini ada codingan yang udah saya manipulasi dari pertemuan sebelumnya. Nah, ini saya bikin sebuah judul di heading sini. Terus ada dua paragraf ini. Paragraf pertama dia teksnya panjang ke kanan gitu ya. Nah, kalau paragraf kedua ini teksnya sebenarnya panjang ke kanan juga kalau ditampilin. Mana? Eh, Nah, ini dia manjang ke kanan juga sebenarnya sih. Cuman saya bikin baris baru di sini. Ini buat kebutuhan nanti ya. Oke, supaya Anda paham dulu. Eh, oke, oke. Jadi gini, kita bisa manipulasi tampilan teks di halaman web menggunakan CSS. Nah, di bagian codingan file style.css ini masih ngelink ya, ini style CSS ini masih ngelink di sini dengan file index HTML-nya. Ada banyak cara untuk memanipulasi tampilan. Pertama, kita ubah warna. Kalau berwarna, kita udah praktek ya. Nah, ini seperti ini contohnya color, olive drab. Seperti di pertemuan sebelumnya yang pengenalan CSS, kita bisa kasih warna pada huruf. Nah, ini contoh ini warnanya hijau nih. Di bagian judul nih olive drab, terus di bagian paragraf ini warnanya hijau, hijau dasar. Gampang ya kalau ngeset warna, saya yakin Anda udah bisa. Nah, kita bisa atur text direction atau arah teksnya. Contohnya gini, kalau arah teks itu, arah pembacaan teks itu umumnya kalau Latin itu dari kiri ke kanan ya. Tapi ada juga bahasa tertentu yang menggunakan arah pembacaan itu dari kanan ke kiri. Contohnya huruf Arab. Nah, text direction ini kita bisa ubah. Caranya, contohnya di bagian paragraf ya ini. Bagian paragraf, kita gunakan keyword direction. Nah, ini direction, ada LTR atau RTL. Kalau LTR ini defaultnya, kalau RTL, nah dia akan ke kanan, dari kanan ke kiri. Gitu. Gampang ya? Pasti gampang, pasti Anda paham. Itu untuk mengubah direction atau arahnya. Kemudian kita bisa masukkan jarak spasi antar karakter. Jarak spasi antar karakter itu artinya masing-masing huruf ini punya jarak spasinya masing-masing. Keyword yang kita gunakan untuk membuat jarak spasi antara karakter adalah letter spacing, letter dash spacing titik 2, kemudian ada pilihan mau length atau normal. Kita gunakan untuk value-nya kita nggak gunakan length atau normal, kita gunakan nilainya, misalnya pixel. Contoh 5 pixel. 5 pixel. Nah, perhatikan jarak antar huruf di sini adalah 5 pixel di sini. Nah, kelihatan kan? Dia mencar-mencar hurufnya. Kita bisa gunakan juga satuan lain, misalnya 1 cm ya. 1 cm ya. Cuman jadi panjang banget ya, jauh banget, nggak enak banget dilihat. Jadi umumnya pixel aja, misalnya 3 pixel gitu. Nah, jadi agak renggang jarak antar hurufnya. Yaitu untuk letter spacing. Kita juga bisa atur jarak spasi antar katanya. Nah,
Kita gunakan keyword word dash spacing. Nah, kemudian masukkan nilainya. Mau centimeter, mau pixel, mau inci. Ya, umumnya kita masukkan pixel. Misalnya 10 pixel. Nah, perhatikan jadi jarak spasi antar kata ini jadi 10 pixel gitu. Kita bisa ubah nilainya sesuai kebutuhan, 5 pixel boleh atau 6 pixel juga boleh, nggak apa-apa. Nah, jadi agak renggang dia jarak spasi antar katanya. Paham ya? Paham dong? Gampang banget nih. Oke, lanjut. Kita juga bisa membuat alinea untuk setiap paragraf yang ada. Kita gunakan keyword text indent. Text dash indent. Artinya, indent itu adalah alinea. Kita bisa masukkan nilainya berdasarkan sentimeter atau pixel. Kita misalnya masukin 1 cm aja. Nah, jadi ada alinea tuh. Di masing-masing paragraf ini ada alinea yang jaraknya 1 cm. Atau bisa masukin nilai pixel, misalnya 10 pixel. Nah, 10 pixel, nah jadinya kayak gini. Atau masih terlalu pendek, 20 pixel boleh gitu. Ya, sesuai kebutuhan aja. Mau centimeter, mau pixel, silahkan pilih. Oke, gampang ya. Oke, lanjut. Terus kita bisa set text alignment atau perataan teksnya. Seperti halnya kalau kita ngetik di Word, kita bisa atur teks itu rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Defaultnya rata kiri. Ya, kita masukkan keywordnya ini text align. Nah, ada pilihan center, justify, left, atau right. Left ini defaultnya. Kalau kita mau rata ke kanan bisa masukkan aja yang right. Nah, dia jadi rata ke kanan gitu. Gampang ya. Terus kita bisa masukin jadi center supaya di tengah-tengah, supaya dia jadi tengah-tengah kayak gini, rata di tengah-tengah gitu. Atau mau lebih rapi, justify. Nah, ini justify. Nah, seperti ini. Mau tambahin alinea tadi juga bisa. Kita masukin aja text indent. Text indent misalnya 1 cm aja. Nah, rapi kan? Nah, jadi rapi tulisannya gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, lanjut. Kita bisa mengatur dekorasi teks yang lain. Kita bisa kasih efek yang lain. Contohnya di bagian judul ya. Nih, saya mau ganti. Oke, di bagian judul kita bisa kasih teksnya itu ada garis bawah, ada garis coretan di tengah, ada garis di atasnya. Contohnya kita gunakan keyword text decoration, text decoration titik 2, kemudian kita pilih ada blink. Blink ini udah nggak dipakai lagi. Kita pakai contohnya underline. Nah, kalau underline, nah ini si judulnya ini jadi ada garis bawah gitu. Terus ada juga line through. Line through jadi dia dicoret. Jadi punya efek coretan gitu. Terus ada efek lain namanya overline. Overline garisnya jadi ada di atas gitu. Gampang ya? Ada through, ada overline, terus ada underline. Ya, itu efek aja ya. Oke, terus kita bisa ubah efek untuk hurufnya yang lain. Contoh pada judul ini lagi, kita bisa atur text transform ya. Kita gunakan keyword text transform, text dash transform. Nah, transform ada pilihan capitalize, lowercase, dan uppercase. Kalau capitalize, nah ini capitalize. Nah, jadi kalau capitalize itu setiap awal dari katanya ini hurufnya jadi huruf kapital seperti ini. Gitu. Nah, ada efek lagi namanya uppercase. Uppercase ini menjadikan semua hurufnya jadi huruf besar gitu. Ya. Gampang ya. Terus kalau lowercase, nah lowercase ini hurufnya jadi huruf kecil semua, meskipun pada dasarnya dia huruf kecil semua, tapi kalau seandainya dia ini huruf besar semua, misalnya
Saya masukin apalah ya. Nah, ini. Dia jadi huruf kecil semua. Meskipun pada aslinya dia huruf besar, huruf kapital semua. Tapi kalau pakai efek lowercase, semuanya jadi huruf kecil gitu. Paham ya? Pasti paham dong. Ini saya balikin dulu. Judul, judulan. Oke. Oke, itu efek transform pada teks. Oke, kemudian ada lagi namanya, ini saya hapus dulu. Oke. Ada efek lagi namanya white space between text. White space, jadi kita kenali dulu apa itu white space. White space itu adalah baris kosong, seperti spasi contohnya. Itu white spasi itu disebut white space. Nah ini kayak ini baris baru ini. Nah ini baris baru dari arah dari sini sampai sini. Ini disebut dengan white space. Jadi sekalipun dia baris baru, nah ini dari bagian sini, nah ini terhitung sebagai white space. Oke, apa yang kita bisa lakukan dengan white space? Yang kita bisa lakukan dengan white space, contohnya gini. Kita gunakan kata kunci white space. Nah, white space titik 2. Di sini ada pilihan, ada no wrap, ada pray. Ini saya contohkan yang pray aja dulu ya. Pray sama no wrap. Kalau pray, nah misalnya saya pilih pray. Nah, ini. Nah, dia akan memperlakukan teks ini seperti halnya codingan. Lihat di sini. Nah, di sini ini saya nggak pakai line break di sini. Saya nggak pakai line break. Saya langsung enter, terus saya bikin baris baru di sini di bawah. Maka kalau saya gunakan pray, di sini efek white space pray, maka dia akan turun ke bawah. Sama seperti si codingan ini, dia akan turun ke bawah. Gitu. Kalau ini saya hapus, nah dia akan kembali ke tampilan normalnya gitu. Oke, selain pray, terus ada namanya no wrap. Kalau no wrap, nah dia nggak akan wrapping. Kalau wrapping itu dia akan turun ke bawah tulisannya, mengikuti dengan lebarnya si web browser ini. Nah, kalau kita pakai no wrap, kalau kita pakai no wrap, nah dia akan terus sampai ke kanan. Nah ini manjang terus tuh sampai ke kanan. Karena kita gunakan efek no wrap gitu. Paham ya? Pasti paham, gampang itu. Oke, kemudian apa lagi ya? Efek apa lagi ya? Oh ya, efek ngasih bayangan. Efek ngasih bayangan ini saya bisa terapkan pada judul deh, karena tulisannya ini besar. Oke, untuk memberikan efek bayangan pada judul, kita gunakan text dash shadow. Kemudian kita masukkan 3 nilai diikuti dengan warnanya. Contohnya 5 pixel, kemudian 5 pixel lagi, dan 5 pixel. Kemudian saya kasih warna olive. Nah, perhatikan. Nah, jadi ada ininya, ada bayangannya nih di sini di bawah judul-judulan ini ada bayangan. Apa maksud dari 5 pixel, 5 pixel dan 5 pixel ini? 5 pixel yang pertama ini adalah efek bayangan horizontal, lurus ke kanan gitu. Efek horizontalnya. Jadi berapa pixel dia mau berapa pixel panjang ke kanannya. Kalau saya set balikin 5, nah dia kan geser ke kiri lagi. Nah, gitu. Kalau saya panjangin misalnya 25 gitu. Nah, dia jadi panjang 25 pixel ke kanan gitu. Oke, saya taruh 5 aja. Nah, kalau yang kedua, nah ini 5 pixel kedua ini adalah efek vertikal. Kalau saya kasih 15, nah dia turun ke bawah kan. Nah, ini efek vertikalnya. Nah,
Yang ketiga, sini nilai ketiga, ini adalah seberapa blurry dia, seberapa samar-samar teksnya. Kalau satu, nah satu ya dia nggak samar-samar. Kalau saya naikin nilainya ke 6 gitu, nah dia akan makin samar. Makin tinggi nilainya dia makin samar-samar gitu. Nah, 8 gitu misalnya ya. Jadi lebih samar-samar. Olive, nah ini adalah warnanya itu. Ini kita bisa ganti warnanya sesuai yang kita mau green juga bisa atau nah kayak gini. Nah, lebih cakep ya. Cakep ya. Jadi sama-sama hijau. Dia hijau juga, hijau dasar. Cuma kalau olive drab ini dia hijaunya agak mudaan dikit. Nah, ini. Ya, ini efek shadow namanya. Efek bayangan pada teks. Paham ya? Pasti paham. Gampang ini. Oke, kalau bagi Anda gampang, sekarang saatnya Anda praktek utak-atik kodenya supaya bisa Anda lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana cara mengatur teks di CSS dengan cara memanipulasi variasi tampilan teks di CSS. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.